Halo Bu, silakan tunjukkan undangannya. Maaf, saya lupa bawa undangannya. Maaf, ini makan malam keluarga pribadi. Silakan tunjukkan undangannya. Tapi saya benar-benar cuma lupa bawa. Lihatlah saya berpakaian seperti ini. Kan tidak mungkin saya datang tanpa diundang. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Kiki, Pak Feng, saya lupa bawa undangannya. tidak apa-apa, dia teman saya. Terima kasih. Kalian berdua akan segera mulai. Nona sudah kembali. Tamu-tamu sudah di luar. Ayo masuk, Selamat datang, selamat datang. Silakan masuk, silakan masuk. ayo. Kiki, ada barbeque dan minuman di sini. Jangan kasar. Fei semakin cantik. Akhirnya, kamu muncul juga. Saya pikir setiap kali saya kirim undangan. Semuanya hilang di telan laut. Bagaimana dengan pacar? Di mana? Ayo kita lihat. Jaga dirimu baik-baik. Bahagia ya? Kamu juga di sini. Ayo kita bersulang. Silakan, Tuan Su. Halo, maaf terlambat. Tuan Su, Kenapa Tuan sudah datang sangat terlambat? Saya sungguh minta maaf. Ada rapat dadakan siang ini. Baiklah, nanti saya akan menghukum diri dengan 3 gelas. Kerjakan tugasmu dulu, jangan sapa saya. Habiskan gelas ini dulu. ya, selesai. Selesai. Memang Tuan Feng. Bahkan minuman enak pun begitu luar biasa. Oke, saya akan lakukan dulu. Tang Kiki. Kenapa kamu di sini? Kamu kembali kali ini seperti orang yang berbeda. Aku hampir tidak mengenalinya. Tuan Feng yang mengundangku ke sini. Kamu kenal siapa-siapa di sini? Teman bisnis. Kalau aku bilang, aku tak mau tinggal di sini sedetik pun lagi. Percaya nggak? Itu yang mau aku katakan. Sayangnya kamu bukan penembak tamu lagi. Kalau hari ini bawa kamera lubang jarum, pasti bisa rekam banyak video berharga. Kalau tahu kamu akan datang, aku pasti bawa. Suran lama tak jumpa. Masih ingat aku? Terakhir kita minum anggur bersama. Yang kamu ceritakan lelucon. Aku ingat. Kamu datang dengan Tuan Zeng kemarin. Dia di sini hari ini. Tanpa dia, Sayang sekali. Aku sudah lama ingin ajak dia makan. Proyek yang dia bicarakan kemarin. Aku sangat tertarik. gak apa, suruh dia telepon kamu pulang. Ayo minum sama kamu. Oke. Kenapa duduk sendirian di sini? Aku nggak kenal orang-orang di luar. Mereka ngomongin saham dan investasi. Aku nggak ngerti sama sekali. Pertemuan pertama kita. Mungkin di klub orang hilang. Aku ingat waktu itu kamu bilang, orang tuamu. Nggak. Aku karang sendiri. Karena semua orang di sana sengsara. Jadi aku akan. Tahu kenapa aku undang kamu? Itu juga yang mau aku tanya. Penasaran aja. Penasaran? Aku cuma mau tahu. Cewek seperti apa yang bikin dia tinggalkan pekerjaan? Sampai jauh-jauh cari. Dia. Itu Suran? Kayaknya kamu salah paham. Dia cuma kebetulan ketemu aku waktu lagi dinas. Cuma kebarangkalian aja. Kerjaan udah ketemu? Belum. Aku bantuin ya. Gak usah. Besok aku mau coba ke bursa kerja. Gak usah repot-repot, Pak Feng. Boleh nanya nggak? Kamu kan jelas-jelas dapat undangan hari ini. Dan dananya juga cantik banget. Tapi kenapa satpamnya gak mau masukin? Soalnya aku lupa bawa undangannya.
Sebenarnya di kota ini, banyak orang yang pendidikannya tinggi, kemampuannya juga bagus. Tapi hidup mereka terjebak sama undangan ini. Kalau hak masuk aja gak punya, gimana mau milih atau nolak? Deal. Kerjaanmu aku yang urus. Kenapa kamu bantuin aku? Gak semua hal ada alasannya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Maaf. Halo, mau ganti nomor berapa? Soalnya nomor yang lama itu udah jadul. Bawa sial. Sekarang ganti yang baru ini biar hoki. Jadi angka hokimu itu 1 sama 4 ya? Wah, kayaknya kita bakal mati bareng nih. Ngomong apaan sih? Kamu tahu arti angka 1 sama 4? 1 itu do dari do re mi. 4 itu fa. Jadi artinya kaya raya. Ngerti kan? Kali ini aku harus dapat kerjaan yang bagus. Presiden Su, kenapa begini lagi? Kalau tiba-tiba kasih tahu jadwalnya, gimana aku atur media buat ikut liput? Suruh aja mereka ke bandara buat syuting acara penyambutan. Itu pasti gak bakal jalan. Kesannya kurang meriah. Gak nunjukin betapa berharganya formula stock solution itu. Betul, kalau mau main ya harus maksimal. Penonton juga senang. Media juga bisa melaporkan. Peta rute lalu lintas yang detail. Tergantung pada kondisi lalu lintas hari itu. Aku tidak ingin macet parah yang lama. Itu terlalu berisiko. Maksudmu acak? Bisa dibilang begitu. Apakah kamu mau berpetualang? Lagi pula, dia tidak percaya siapapun. Aku benar-benar ragu, apakah dia pernah percaya pada siapapun. Tuan Su, bolehkah saya pulang kerja sekarang? Oh, pulanglah. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Presiden Ye dan Presiden Jiang? Tuan Ye sedang sibuk berhubungan dengan media. Tuan Jiang menemani pelanggan makan malam hari ini. Tuan Su, kamu juga istirahat lebih awal. Bilang betapa cemasnya. Su, aku cepat, tapi kamu terlambat. Aku akan membelikanmu camilan malam. Semua yang kamu suka. Aku punya firasat buruk. Sepertinya kita harus lembur semalaman. Sebenarnya aku ada beberapa pertanyaan profesional yang ingin bertanya padamu. Semoga kerja sama ini. Dengan premis paling rahasia dan aman. Berhasil diselesaikan. Oke, terima kasih. Tuan Su, Bagaimana pengaturan media? sudah semuanya diatur. Hanya kurang peta rute MU. Ini peta rute untuk besok.
Aku mau kamu menjaga kerahasiaan mutlak. Tidak boleh sampai orang ketiga tahu. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Aku takut jika terjadi sesuatu. Semua tanggung jawab ada padamu. Jangan khawatir, kamu tidak akan kecewa. Apa yang bisa Tang Kiki lakukan? Aku tidak tahu apa yang dia sukai lakukan. Membuat video. Halo Direktur Chen. Saya Feng Lufei. Oh, ini Tuan Feng. Halo, Tuan Feng. Saya ingin memberitahu Anda untuk menanyakan apapun yang Anda butuhkan. Kamu butuh videografer di kantor? Kami punya fotografer khusus. Pak Feng, ada apa? Aku punya teman yang baru dipecat. Mau bantu dia cari kerjaan yang cocok. Videonya bagus-bagus. Dia juga pernah kerja di situs Paike. Jadi aku ingat kamu. Karena kamu temannya Pak Feng. Itu temanku. Suruh dia langsung kerja saja. Oh. Nggak enak, kan? Nggak apa-apa. Pak Feng yang bilang. Semua masalah bukan masalah. Terima kasih, ya. Lain kali ada apa-apa, bilang aja. Aku pasti bantu. Oke, dadah Pak Feng. Halo, Pak Feng. Lagi ada waktu? Ada apa? Datang ke perusahaanku dalam setengah jam. Tapi aku masih tidur. Belum bangun. Kapan bisa berangkat? 1 jam, boleh? Oke, nanti ketemu. Mau aku antar mobil jemput? Enggak. Aku pergi sendiri. Masuk. Silakan duduk. Aku kira kamu sudah bangun. Dibangunin teleponku. Enggak apa-apa. Aku sudah bangun kok. Santai aja. Kejadian di kerjaan kemarin bikin kamu kesal, ya? Maaf ya. Enggak, itu bukan salahmu. Sudah baikan? Sudah selesai. Sudah lupa. Kiki, kamu pernah mikir mau kerja apa? Masalah itu, aku belum mikirin. Kamu suka ngapain? Gak apa-apa, kita pikir bareng-bareng. Kamu mau kerja nggak? Relatif stabil, kan? Iya dong. Mana ada orang yang mau pindah rumah tiap 3 hari? Gimana soal gaji? Semakin banyak semakin bagus. Sekarang kerjaan gaji tinggi tuntutannya banyak. Semuanya harus dokter lulusan luar negeri. Paling nggak S2. Dan gelar ganda. Terus level bahasa Inggris. Ada yang bahkan bisa beberapa bahasa. Terakhir tapi nggak kalah penting, pengalaman. Reputasi dan kontribusi di industri, DLL. Sebenarnya, kamu beneran nggak perlu khawatirin urusanku segitu. Aku udah beneran terima kasih. Aku dulu nggak bersin. Aku nggak bakal biarin gitu aja. Bukan gayaku. Tapi aku juga tahu, dengan kondisi aku sekarang, kalau beneran mau cari kerjaan yang cocok dan memuaskan, kayaknya nggak gampang. Ini urusanku. Nggak usah peduliin. Gimana kalau bikin film pendek? Aku lihat kerjaanmu dulu lumayan bagus. Aku emang jago di situ. Ini nomor telepon Pak Chen, Direktur Lembaga Zoologi dan Botani. Aku udah ngomong sama dia. Di sana kerjaannya stabil. 8.000 yuan per bulan. 8.000 ya. Aku nggak tahu gajimu dulu berapa. Tapi menurutku sih, nggak lebih dari ini. Terima kasih Pak Feng. Ada apa?
Halo, nama saya Zhang Xiaoxiao, fotografer. Halo, nama saya Tang Kiki. Aku baru di sini, juga fotografer. Ini tempatmu. Terima kasih, gak apa-apa. Semua orang di kantor ini, semua fotografer, ditambah kalian bertiga. Jadi apa yang harus aku lakukan? Misalnya mau motret apa? Kamera apa yang kamu pakai? Kamera apa? Cuma kamera digital biasa. Kami dari Lembaga Zoologi dan Tumbuhan. Nggak perlu kamera profesional kayak gitu. Kami fokus motret binatang kecil dengan jelas. Binatang kecil? Aku di grup hewan. Kamu di grup tumbuhan. Tugas utama kami adalah mencatat kondisi pertumbuhan berbagai hewan dan tumbuhan. Cukup dokumentasikan dengan foto. Grup tumbuhan. Aku cuma bercanda kok. Masa aku punya kencan kayak gini? Aku masih mikir, kenapa Master An mau coba? Bagaimana dengan kehidupan biasa kita? Klub Langya. Ikut aku. Selamat datang. Namaku An. Kamar yang aku pesan gimana? Halo Master An, ruang VIP Anda sudah siap. Terima kasih. Master An. Kamu tahu, Suran. Yang Malang ayo kita pergi. Dan masih banyak lagi. Proyek yang kubilang waktu itu. Marin keuntungannya besar banget. Sudah kuhitungin. Paling 200 juta. Aku nggak mau dengar omong kosongmu lagi. Dengar-dengar kamu keluar dari perusahaan V. Kamu pikir kamu siapa mau bisnis sama aku? Master An, hari ini kita keluar buat rayain. Jangan marah-marah hal kecil. Aku juga kenal Suran. Lagian kita kan teman lama. Mending kita makan bareng aja. Nona Siong, kamu nggak tahu. Dia. Kasihlah muka buat Siong Jajie. Baguslah. Karena kamu udah bilang gitu. Ya udah kasih muka buat kamu. Jalan. Tujuh. Kenapa kamu di sini, Nona Feng? Aku datang ke kamu. Ayo kita makan. Bagus. Tuan An. Menurutku rencana investasi itu sempurna. Aku tidak tahu apa yang salah menurutmu. Aku tidak tahu. Aku tidak lihat. Tuan An, apa kamu tidak suka metode bisnis bola salju? Kenapa kamu begitu keras pada Tuan Su? Benar. Aku hanya suka menggulirkan bisnisku seperti bola salju. Aku juga berpikir hanya yang bisa melakukan bisnis terbaik. Semakin banyak uang yang dikasihkan orang, semakin banyak yang mereka dapatkan. Tidak apa-apa. Tapi Suran, tahukah kamu? Jangan bilang. Aku dengar An dalam bisnis.
selalu langsung. Kenapa hari ini kamu hanya bicara setengah? Makan malam. Apa karena aku ada ketidaknyamanan? Tidak ada ketidaknyamanan. Bukankah kamu hanya mau uang? Suran, kamu sudah keluar dari perusahaan V. Apa kualifikasimu untuk bekerja denganku? Apa yang kamu lakukan denganku? Cepat saja. Satu kalimat. Apa kamu punya uang? Nona Siong. Untuk bisnis, bagaimana pertimbanganmu? Tuan An adalah negosiator hebat. Langkah demi langkah. Bukan negosiasi. Selama kamu sebutkan angka, aku pasti bisa bayar. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi bagaimanapun, aku dititipi. Aku akan beritahu detailnya lewat telepon. Apa menurutmu begitu? Terserah kamu. Halo, selamat datang. Nona Fen, kamar VIP Anda sudah siap. Kamar yang lama? Ya. Oke, saya pergi sendiri. Silakan masuk. Suran. Woi apa? Tidak, kenapa? Sudah kubilang aku putus denganmu. Jangan mempermalukanku di sini. Siapa cewek itu? Kenapa, Tuan Su? Ternyata Suran juga suka cewek. Kamu ngapain? Aku bisa jelaskan sekarang. Pulang cepat, jangan tanya-tanya. Oke. Oke. Bukannya makan malam dengan Feng Lufei? Kenapa pulang cepat sekali? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku ngantuk. Mau tidur sebentar. Suran. Gigi ada? Di atas. Dia lagi tidur. Bicara denganmu. Pergi. Duduk. Mau apel? Tidak, makasih. Dengerin, Ki. Kamu nganggur? Aku berhenti kerja. Gimana sekarang? Gimana apanya? Sedih nganggur. Aku nggak sedih nganggur kayak yang kamu bilang. Jangan malu-malu. Kamu harus hadapi ini. Aku udah pernah ngalamin pengalaman nganggur yang banyak. Ini dibagi 4 tahap. Melankolis. Masa berjuang di perantauan. Kayaknya kamu lagi di tahap sedih. Ini tahap awal. Terutama terlihat dari ketidakmampuan menghadapi dan mengakuinya. Sebenarnya tidak masalah. Orang berbakat sepertimu meninggalkan perusahaan V. Itu kerugian perusahaan mereka. Kamu harus punya kepercayaan diri. Baru bisa bangkit kembali.
Aku akan bangkit. Nah, itu yang benar. Jangan cuma omong doang. Harus serius dikerjakan. Oke, aku akan lakukan. Belum selesai. Masih satu lagi. Bagaimana dengan tahap kedua ini? Depresi pengangguran. Utamanya khawatir. Tidak percaya diri dengan karir masa depan. Kalau tidak ditangani dengan baik, akan segera masuk masa pengangguran. Bangun. Suran datang cari kamu. Kami berdua lagi ngobrol. Sudah ku dengar. Kamu tidak perlu bilang lagi. Suran bukan orang seperti itu. Xiaoning. Aku ada hal mau bilang ke Kiki. Kalian berdua ngobrol saja. Maaf untuk hari ini. Aku datang minta maaf ke kamu. Kamu tidak perlu minta maaf ke aku. Aku tahu karaktermu. Jadi setiap keputusan yang kamu ambil, aku percaya kamu punya alasannya sendiri. Kamu tidak perlu minta maaf ke aku. Pekerjaan seperti apa yang kamu harapkan? Pertanyaan ini aku bahkan belum terpikirkan. Kamu suka ngapain? Pekerjaan apa yang akan kulakukan? Silakan masuk. Kamu tidak tanya siapa. Bukannya bilang 10 menit lagi sampai? Kopinya sudah diseduh. Memang Tuan Su. Efisien kerjanya. Wei Xiao bilang ke aku. Setelah aku pergi hari itu, kamu juga bantu aku tutupi permainan. Terima kasih banyak. Tidak ada apa-apa. Aku ingin bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan sih? Belum bisa bicara sekarang. Nanti aku kasih tahu kamu. Itu. Apakah Tang Kiki tahu? Justru karena dia tidak tahu. Makanya aku bawa dia pergi. Dia kenal Wei Xiao. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku yakin. Di hati Tang Kiki, kamu berbeda. Kenapa? Dia menyukaimu. Bagaimana kamu tahu? Itu tidak sulit kok. Jika ada cowok yang berani lakukan ini padaku, pasti aku tidak akan dibawa pergi olehnya dengan patuh. Kecuali orang itu sangat penting bagiku. Feng Lufei. Kamu dan Tang Kiki adalah dua orang yang berbeda. Tidak ada kesamaan sama sekali di antara kamu berdua. Apa yang kamu rencanakan? Keluar dari perusahaan Fe. Datang ke grup Feng. Ayahku selalu ingin kamu datang ke sini. Kamu sudah menolakku sekali. Sampai sekarang tidak ada orang yang menolakku 2 kali. Kamu tidak ingin jadi orang itu kan? Aku tidak menolakmu. Aku butuh sedikit waktu. Memikirkan arah masa depanku. Aku mengundangmu dan ayahku untuk makan malam. Juga memberimu pilihan. Tidak ada salahnya punya lebih banyak pilihan dalam hidup. Pergi atau tidak, kamu yang putuskan. Kamu sampai datang sendiri mengundangku. Bolehkah aku tidak pergi? Baiklah. Sudah begitu saja. Sore ini, klub Langya. Tuan Feng. Xiao Su sudah datang. Kemari duduk. Aku sibuk akhir-akhir ini. Sudah lama tidak pergi ke klub pencarian orang hilang. Apakah kamu sering pergi ke sana? Kalau lagi ada waktu luang, sering-sering main ke sini ya. Pak Feng, maaf ganggu. Ada Pak Jiangdong di luar yang mau ketemu Bapak. Katanya ada hal penting mau disampaikan. Jiang Dong. Suruh masuk. Permisi. Maaf ganggu waktu makan bertiga. Saya ada urusan mau minta tolong Pak Feng. Bicara berdua aja. Kalau gitu kalian ngobrol dulu. Terima kasih Pak Su. Sini duduk. Ada masalah apa? Pak Feng lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Udah beberapa kali janjian sama sekretaris Bapak, tapi nggak ketemu. Makanya saya datang langsung ke sini. Saya nggak biasa muter-muter. Ada urusan apa, langsung aja bilang. Begini. Perusahaan V berencana untuk bubarin klub pencari orang hilang. Kenapa? Karena nggak menghasilkan uang. Walaupun punya makna.
Tapi buat perusahaan yang cari untung, nggak ada nilainya. Apa yang kamu bilang, Xiao Jiang? Kamu mewakili perusahaan V? Mewakili diri sendiri. Karena kamu nggak jawab, saya kasih tahu. Kalau kamu mewakili perusahaan V, jawaban saya tidak setuju. Kalau kamu mewakili diri sendiri, saya kasih tahu. Kamu nggak punya kualifikasi. Oke, yang mau kamu bilang dan yang saya bilang. Udah selesai semua. Kalau nggak ada urusan lain, kamu bisa pergi sekarang. Maaf ganggu. Silakan lanjut makan. Gangguin aja dia. Lanjut makan aja. Saya duluan ya. Ayah, sejak kapan Suran kerja di perusahaan? Kali ini, saya nggak bilang mau dia datang. Sekarang semua orang tahu. Suran diusir dari perusahaan V. Yang saya butuhkan adalah manajer profesional yang sangat baik. Daripada yang sudah diusir. Bukankah tidak pantas datang ke sini sekarang? Ayah, Feng benar. Suran, jujur saja, saya mengaku utamanya, menghargai kamu. Tapi kamu terlalu sombong. Bahkan sedikit angkuh. Itu mematikan bagi kami yang berbisnis. Kamu tahu? Saya hanya ingin memberi pelajaran. Agar kamu ingat. Apa artinya mendorong tembok hingga roboh? Untukmu, saya tutup pintu untukmu. Artinya seluruh dunia tertutup untukmu. Kamu harus ingat. Kamu kehilangan kesempatan baik. Mungkin tidak akan pernah berbalik. Maaf, Tuan Su. Kontrak siang kita harus dibatalkan. Mengapa? Ini langsung dikeluarkan CEO kami. Kata-katanya tentang mantan direktur utama perusahaan V. Semua aktivitas penandatanganan suran dibatalkan. Permisi. Halo Tuan Su, apa kabar? Saya Liu Xiao, Direktur Senior Perusahaan Headhunting Tianya. Kita pernah bertemu. Saya ingat kamu. Beberapa grup yang kita bahas sebelumnya. Mereka juga keluarkan pernyataan. Batalkan semua niat untuk lanjut negosiasi denganmu. Kami sangat menyesal. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Tidak apa-apa. Kenapa tidak coba perusahaan headhunting lain? Tidak perlu. Tapi terima kasih atas sarannya. Atur saja di Hotel Tian-Tian. Ya. Pergi. kenapa ayah bicara seperti itu ke Suran siang tadi? Saya harus membuatnya mengerti. Kenapa aku tidak menginginkannya sekarang? Kenapa? Hanya karena dia menolakmu. Hanya karena dia masih muda. Tidak mau menuruti perintahmu. Hanya karena dia memilih jalannya sendiri. Bukan jalan yang kamu tunjukkan padanya. Oke. Apakah kamu sudah cukup bicara? Lu Fei. Apa yang terjadi? Apakah ini sampai membuatmu marah seperti ini? Bukan masalah besar. Menurutku kamu harus pulang dulu. Setelah memikirkan kedua pertanyaan ini, bicara lagi denganku. Menelponku selarut ini. Hanya ingin mengatakan hal ini. Aku merasa sedikit berhutang budi padamu. Mengundurkan diri, yang mengundurkan diri. Bukan masalah besar. Melepaskan apa yang sudah kamu dapatkan. Itulah yang disebut pilihan. Setidaknya kamu sudah berani mencobanya. Pilihanmu sendiri. Tidak perlu merasa berhutang budi padaku. Tidak perlu menjelaskan apapun. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun.
Anggap enteng saja. Terima kasih. Setiap kali selesai bicara denganmu, aku selalu merasa belajar banyak hal. Selamat tinggal. Suran. Kamu ada di sana? Aku mengundurkan diri. Aku kehilangan pekerjaanku. Jadi sekarang kita berdua tidak punya pekerjaan. Lebih buruknya lagi, aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain lagi. Karena semua pintu sudah tertutup untukku. Sepertinya aku sudah membuka pintu baru di sini. Aku suka wanita. Tapi aku tidak suka berbisnis dengan wanita. Aku tidak seperti wanita lain. Hal yang kulakukan mungkin akan berbeda. Bisnis tetaplah sama saja. Itu munafik. Sangat berhati-hati. Lalu bagaimana dengan rumahnya? Lagi pula, dananya belum cukup. Atau bagaimana? Berapa banyak yang kamu inginkan? Menurutku banyak wanita menyukai An Shao Kan. Pria yang murah hati selalu bisa membuat wanita senang. Aku tidak pernah ragu dengan hal yang benar-benar kusuka. Seperti wanita rumahan. Itu tipe yang disukai An Shao. Apa yang diinginkan sebagian orang, uang bisa menyelesaikannya. Dan sebagian orang lain, memiliki banyak uang, tidak bisa membeli apa yang dia inginkan. Saya pikir An Shao harus sedikit mengerti tentang ini. Aku tahu. Barang gratis itu yang paling mahal, kan? Aku kadang berpikir, latar belakang seperti apa bisa membuat An Shao memiliki nilai-nilai seperti itu? Bukan amunisi. Bukan perjudian. Tidak ada hubungannya dengan pornografi. Racun? Kita semua bertanggung jawab. Ini uang hasil kerja keras. Bisnis yang serius tidak punya banyak uang tunai di tangan. Rahasia dagang. Mari kita bicara tentang rumah ini. Minta ayahmu untuk bicara masalah rumah ini. Bukan giliran ayahku yang bertemu denganmu. Aku dan bos di belakangku. Kami adalah perusahaan yang kuat. Selama kedua pihak bisa saling mengerti lebih banyak, saya yakin kerja sama kita pasti tidak hanya sebatas sebuah rumah. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Menangkap pencuri. Kamu berdandan seperti ini untuk kencan buta. Siapa? Polisi kalian orang sekarang sudah begitu modis ya? Aku juga membawa tas merek terkenal di pertemuan terakhir. Hadiah dari temanku. Setelah penjahat mengaku, mereka berkata seperti itu. Bagaimana kamu tahu? Akulah yang mengirimnya. Jangan bercanda dengan polisi. Baik, aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kalau begitu kita tetap berhubungan. Aku pergi duluan. Siong Jiajie meminta untuk bertemu ayahku. Kamu tidak memberitahunya kalau dia tidak pantas mendapatkannya. Bosnya ada di belakang dia. Akhirnya dia ketangkap juga. Gimana reaksinya pas baca kontrak? Warna ini cocok banget sama kamu. Halo, Pak Polisi Wei. Nggak mungkin. Tas sendiri aja nggak bisa jaga. Gimana mau dipercaya orang? Bisa aku kasih.
Tapi kamu harus minta sama aku. Kok diam aja sih? Nanti hubungi lagi kalau udah kepikiran. Dah? Kamu nggak tulus banget. Oke deh, aku lepasin. Ini kesempatan buat ketemu berdua aja. Nanti malam di Lanya Club. Anak-anak kalau nemu barang, kembalikan ke polisi. Apa isi tasnya? Barang bukti. Jangan bohong. Korbannya masih nunggu. Nyawa orang loh. Kamu sama Suran ngapain aja? Teman makan minum doang. Jujur aja. Seru nggak tuh? Pak polisi, kamu bikin aku takut. Kami nggak ngelanggar hukum. Aku nggak ngelakuin hal jahat. Aku percaya. Kasih tasnya. Nggak dikasih kalau nggak jujur. Aku jujur kok. Ya udah, dipikirin dulu. Aku siap kapan aja. Beneran nggak jelas. Ini dessert yang aku beli. Coba rasain, cocok nggak? Kamu kelihatan ngebosenin di sini. Aku putusin gantiin buat kamu. Tunggu bentar. Aku mau kasih kamu pertemuan kecil yang asik. Mulai hari ini, semua hidup kamu aku urusin. Sekarang kamu rapihin pikiran dulu. Aku gantiin spray kamu dulu. Masih banyak lagi. Ambil barangmu terus pergi. Ada apa? Aku bosan dengerin kamu. Suran, kamu nggak boleh gini terus. Sudah jatuh. Kamu harus positif sama hidupmu. Banyak teman di sekitarmu yang peduli sama kamu. Kayak aku. Aku bisa nyuci baju kamu, masak, bersihin kamar kamu. Aku ada pas kamu butuh. Pas kamu nggak butuh, aku bisa hilang sekarang juga. Tang Kiki. Bisa nggak kamu fokusin waktumu buat diri sendiri aja? Jangan pikir kamu bantu aku nyuci baju. Masalah apa yang bisa selesai cuma dengan urus rumah. Aku Suran, meski udah jatuh lagi. Aku nggak butuh orang lain buat selamatin aku. Apalagi kamu. Mengerti? Jelas. Aku ngerti, pergi. Gimana perasaan kamu ke aku? Gak ada perasaan. Terus gimana kamu bisa terima aku? Aku gak bisa terima apa-apa. Udah ada orang lain di hati aku. Bukannya cuma tas doang? Nggak segitunya. Bicarain deal sama kamu. Paman polisi, apa yang bisa aku tawarin buat nego deal? Setiap bagian rahasia aku. Tukar satu dokumen sama kamu. Kelihatannya kamu punya banyak rahasia ya? Nggak tertarik. Ayo mulai. Bapak masih SMA. Tiba-tiba ada salon buka di seberang sekolah. Bosnya cewek muda. Nggak ada yang tahu dia dari mana. Aku cuma tahu dari selatan. Banyak cowok kesana buat potong rambut. Dan aku yang paling muda. Aku suka pergi pas lagi rame-ramenya. Dan sengaja ambil giliran terakhir. Soalnya, gitu bisa lebih lama di tokonya. Cuma buat lihat dia lebih lama. Suatu hari nunggu kelamaan.
Aku ketiduran. Saat bangun tidur, ternyata semua pelanggan di toko sudah pergi. Dia duduk di seberangku, menatapku, lalu tiba-tiba menangis. Aku tanya dia kenapa. Dia tidak menjawab. Lalu dia menarikku ke bangku dan mulai memotong rambutku. Tidak ada yang bicara. Diam-diam dia memotong rambutku lama sekali. Setelah selesai, tiba-tiba dia memelukku, bilang, "Aku pelanggan terakhir di tokonya. Besok dia akan pergi." Aku menemaninya dengan tenang. Sampai gelap. Dia mengantarku pulang. Malam itu aku bermimpi. Mimpi menikahinya. Esok paginya aku buru-buru ke tokonya. Ingin bertemu untuk terakhir kali. Kulihat dia penuh darah. Dan dibawa ke ambulans. Setelah itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Apakah dia bunuh diri? Orang dewasa bilang iya. Aku tidak percaya. Jadi kau polisi. Kami teman sekelas akademi kepolisian. Dia mengejarku. Setelah lulus kuliah, bisnis keluarga dia bagus. Dia membujukku. Bilang jangan jadi polisi. Bicara soal cari uang cepat. Kaya nanti. Bisa hidup sesuai keinginan. Aku bilang padanya. Jadi polisi. Itulah hidup yang kuinginkan. Dia jawab. Oh. Lalu tidak ada lagi. Kemudian dia hilang dari hidupku. Kau idealis. Idealis dalam tindakan. Itu. Seperti apa rupa dua cewek itu? Kurus setinggi kamu. Jadi kamu harus beri aku 2 dokumen sekarang. Aku nggak tertarik sama omonganmu. Dan aku nggak bilang mau tukeran sama kamu. Kamu pasti tertarik. Kalau enggak, kamu nggak bakal selesai. Aku nggak pernah kasih tahu siapapun rahasia ini. Karena orang-orang lagi kejar aku. Yang dikejar berhak simpan rahasia. Terhormat banget jadi pendengar pertamamu. Tapi aku masih lebih tertarik. Rahasia kamu sama Suran. Kami nggak ada rahasia. Om polisi. Mengaku dapat keringanan, lawan dapat hukuman berat. Lebih mirip polisi daripada aku. Aku kerja pakai prinsip. Paling 2 kali. Kamu udah lewatin 2 kesempatan. Dah? Oke. Aku bilang. Kamu harus sumpah nggak bakal bilang. Mau bilang nggak sih? Sumpah. Sumpah? Suran mau beli villa buat cewek. Polisi kecil. Kamu jago tangkap orang, tapi nggak jago nipu. Rugi banget.
Kamu kaya ya beli banyak barang? Lupakan. Semuanya buat kamu. Kok baik banget sama aku? Bawa pergi. Zhao Ning, kalau kamu suka seseorang, tapi orang yang kamu suka ini suka sama orang lain, apa artinya? Kamu udah nggak ada harapan sama sekali? Jawab aku. Nggak pasti. Kenapa? Menurutku kalau orang yang aku suka cinta sama orang lain, maka aku akan nunggu dia dengan harapan. Hah? Menurutku pacaran itu kayak belanja. Orang yang dia suka itu nomor 1. Dan aku nomor 2. Kalau orang itu nggak sengaja mati, atau dia jatuh cinta dengan orang lain, maka aku punya kesempatan. Sejak kecil, ibuku mengajariku untuk melakukan segalanya dengan percaya diri, tapi siap untuk gagal. Terima kasih banyak, Zhao Ning. Tapi 2 hal ini, aku belum bisa memberikannya padamu untuk saat ini. Kamu benar-benar luar biasa. Apa gunanya menceritakan cinta pertamamu padanya? Kamu pikir dia baru berusia 17 tahun? Apakah aku kurang beruntung? Kamu kena. Kamu harus mengakuinya. Sekarang kamu agak ambigu dengan Yero. Ya. Tapi ini aku. 3 tahun lebih tua dariku. Kalau ibuku tahu, dia pasti membunuhku. Bunuh kamu? Kamu juga tergoda. Kamu harus bilang ini pada dirimu sendiri. Apa artinya? Jangan jadikan itu alasan. Tang Kiki itu baik. Tidakkah kamu pikir dia seperti anak kecil? Dia tidak akan pernah masuk ke duniaku. Dia tidak mengerti apa yang kukatakan. Dia bahkan tidak tahu apa yang kulakukan. Dia pikir sekali dia membantuku mencuci dan memasak. Dia bisa membantu prianya melewati masa sulit ini. Dia terlalu naif. Tidak cocok. Suran. Beralasan bukan gayamu. Lalu katakan padaku mengapa aku menyukainya. Lalu mengapa aku menyukai Yero? Cara bicaramu sekarang persis seperti Yero. Tidak mungkin. Hei, Anshao, aku melaporkan situasimu ke bos. Dia sangat tertarik. Dia ingin bertemu denganmu dan ayahmu. Kamu bisa tenang. Rumah ini baru permulaan. Jadi besok pagi kalau kamu sempat, tinggal tanda tangani kontraknya. Nona Siong, kamu tiba-tiba harus memajukan waktu rapat. Aku harus bicara dulu dengan ayahku. Saya khawatir dia tidak ada di sini. Ini salah saya. Saya ingin kita bertemu lebih awal. Tapi saya rasa kamu sangat menyukai rumah ini. Kamu tidak seharusnya menolak kami. Saya harap kamu bisa datang bersama ayahmu besok. Karena bos ingin merenovasi rumah ini sesuai permintaan ayahmu. Sebagai hadiah kecil untukmu. Baiklah. Kalau kamu sudah bicara seperti itu. Kalau begitu kita buat janji besok. Kamu bahkan bisa dapatkan Siong Jiaji. Apa susahnya dapatkan Yero? Sekarang jam 17.15. Sampai jam 6 pagi besok. Tersisa 13 jam. Kalau saya tidak bisa menyelesaikannya sebelum besok pagi, kami akan jalan keluar saya. Itu bukan urusan saya. Kamu yang bayar tagihan. Saya datang lagi. Maaf soal yang terakhir kali. Tidak apa-apa. Saya tahu mood kamu buruk hari itu. Lalu, pindah seluruh keluarga ke sini hari ini? Ini semua bukan barang saya. Ini semua untukmu. Karena kamu ingin tinggal di hotel. Tentu saja perlu didekorasi sehangat rumah sendiri. Tang Kiki, kamu banyak nonton drama Korea ya?
Bagaimana kamu tahu aku suka nonton drama Korea? Saya tahu semua hal tentangmu. Kamu sangat perhatian padaku. Bisa jadi asistenku. Lagi menganggur kan? Apa salahnya jadi asisten? Perusahaan V cuma persinggahan di hidupku. Saya punya banyak pilihan. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu harus pikirkan tentang dirimu sendiri. Tang Kiki, apa kamu punya cita-cita dalam hidup? Ada. Sehat selalu. Damai dunia. Bagaimana dengan tujuan hidup? Kesehatan yang baik adalah tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah yang kamu perjuangkan. Kamu sehat-sehat saja. Itu tidak masuk hitungan. Aku tidak memikirkan yang lain. Kurasa kamu tak bisa terus begini. Saat umurmu 30. Masih bawa koper nunggu di depan rumah orang. Kenapa tidak? Kalau di musim dingin, ada yang nungguin aku pasti naik kereta. Langsung muncul di depannya. Kenapa lihat aku begitu? Aku cuma istirahat sebentar. Pernah kerja sebagai fotografer. Waktu sekolah, suka motret. Kenapa? Karena semua bilang karyaku seru. Bikin seneng habis nonton. Itu. Kamu gampang bikin orang senang. Kamu juga merasa begitu. Lihat aku bikin seneng. Kamu belum jawab pertanyaanku. Saran aku, tonton lagi film ini. Mungkin bisa temukan arti hidup. Malaikat cinta keindahan. Mau aku jadi malaikat? Kurang lebih. Jawab dulu pertanyaan tadi. Waktunya ketemu tamu. Kurang dari sejam lagi. Teman sekelas 77. Sebaiknya luangkan waktu. Untuk dirimu sendiri. Lakukan hal yang lebih berarti. Nonton film ini. Lain kali aku ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Barusan aku tanya ini. Kamu belum jawab. Sudah tanya ketiga kalinya. Kalau pertanyaan ditanya 3 kali. Tidak dijawab. Maka tak akan pernah ada jawaban. Kamu harus pulang. Tapi aku belum mau pulang. Tapi aku mau mandi dulu. Baiklah, sampai jumpa. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan? Lupakan saja. Kamu masih merasa kasihan padaku kan? Aku tidak seperti kamu. Aku sudah siap pergi. Beri dirimu liburan saja. Ada orang yang berkata, nikmati kesuksesan ketika kamu sedang bangga. Nikmati hidup ketika kamu sedang kecewa. Sekarang adalah waktunya untuk menikmati hidup. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dan sekarang aku sudah menemukan arah dalam hidupku. Arah? Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara timur dan barat loh. Apa kamu benar-benar menemukan jalanmu? Benar, aku akan membuka pabrik impian. Bukankah Disney sudah buka lebih dulu? Nah itu yang aku maksud. Aku ingin membuka situs web foto. Aku ingin merekam semua kebaikan di kota ini. Saat-saat bahagia dan sukacita. Benar. Aku juga baru nonton film. Judulnya Angel of Beauty. Setelah menontonnya, aku tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku sadar bahwa diriku ini tidak punya banyak kelebihan. Tapi satu-satunya kelebihanku, hanya bisa membawa kebahagiaan. Paling tidak, bisa membuat bahagia untuk sesaat. Jadi menurutku, aku bisa membuka tempat seperti ini untuk berbagi harapan. Dan juga berbagi sukacita melalui situs ini. Kemudian aku akan memposting semuanya di Weiboku. Memasang link situs webku di sana. Dengan begitu, kabar ini akan menyebar dari mulut ke mulut. Semakin banyak orang yang melihat semakin banyak orang yang bisa merasakan kebahagiaanku bersamaku. Kiki, impian harus tetap membumi dong. Kamu ingatkan teman kuliah kita Zhangi? Apa kamu ingat? Yang menikah dengan orang Arab? Ya. Dia telepon aku minggu lalu. Katanya dia sekarang tinggal di Burj Al Arab Dubai. Suaminya sekarang jadi direktur di perusahaan minyak Arab. Uangnya terlalu banyak sampai tidak bisa dihabiskan sampai keturunan ke-7. Kata kamu gimana? Saat dia mencari mahasiswa Arab. Kita juga menertawakan orang. Sekarang apa? Mobilku nggak bisa isi bensin. Mulai iri sama orang. Tapi ini, Jangan sok rendah hati. Tante yang di lantai atas. Anaknya yang itu. Kamu ingat nggak?
Kamu bilang dia nggak lebih tinggi darimu. Nggak secantik kamu. Tapi tujuannya jelas banget. Nggak pilih tampang, cuma pilih kondisi. Nekat mau nikah sama diplomat. Terus, dia masuk sekolah bahasa asing khusus. Bulan lalu ibuku bilang, dia akhirnya berhasil. Dibandingin sama tujuan mereka. Kamu ini pabrik apa? Pasangan Dreamworks. Nggak realistis banget, kan? Mau bantu orang lain wujudkan mimpi. Kamu sendiri yang lagi mimpi. Kamu bilang udah tua. Jangan main game buat anak SMP, dong. Aku rasa aku bisa. Kamu cuma punya DV kalau jadi penembak. Lagian punya apa lagi? Pertama, nggak ada dana. Kedua, nggak ada klien. Ketiga, nggak ada tempat. Masih bilang nggak mimpi. Hari ini hari apa? Dapat hadiah gede dari Anshao. Aku mau traktir minum. Sopan banget. Aku lihat hari ini nggak cuma sesederhana minum-minum. Aku mau kerja sama Anshao. Keluarga kami nggak kekurangan orang, duit, atau koneksi. Ngapain kerja sama-sama kamu? Rumah kami lebih banyak manik-manik kacanya buat kamu. Kamu punya apa? Sepertinya Anshao kurang paham perusahaan kami. Iya. Dari semangat kamu jual rumah. Aku lihat aja. Aku rasa Anshao pasti dengar Hezong Alliance. Jangan kaget. Kalau nggak setelah lihat kekuatan Anshao di keluargamu. Aku tak akan mudah menyebut kelompok di belakangku. Tak banyak informasi tentang kelompok itu. Mari bicara soal kerjasama. Kurasa itu tak perlu. Kami hanya ingin membeli rumah. Kami tak kekurangan apapun lagi. Selama grup 111 bekerja sama dengan kami, pasti akan menarik lebih banyak investor bergabung. Kami akan lebih kuat dari sekarang. Mengapa aku harus percaya padamu? Di mana perusahaanmu? Di mana-mana, Yang di mana-mana sering tak ada. kau tak pernah melihat udara. Tapi itu memang ada. Bagus katanya. Tapi kau tak bisa meyakinkanku. Jadi aku akan atur pertemuan dengan seseorang. Maka kau akan percaya padaku. Tahukah kau? Baru-baru ini sebuah pintu terbuka perlahan di depanku. Dan ada cahaya dari dalam pintu ini. Suos dan masuk. Dengar kau. Aku agak panik. Aku tak paham. Benar. Buktikan kau sama sekali tak ada. Hati setiap orang punya pintu. Ada yang tertutup. Ada yang palsu. Ada yang terbuka. Aku tahu itu 3 pintu. Bisa kau biarkan aku ceritakan semuanya. Aku abaikan kau 2 hari. Jadi belajar menyelah. Kau bilang. Pintu di hatiku tertutup berdebu. Dan beton bertulang. Kupikir aku tak akan pernah bisa buka pintu itu. Tapi hari-hari ini, tiba-tiba kutemukan. Kunci untuk buka pintu ini ada di sampingku. Kunci ini tiba-tiba baru saja buka pintuku. Jadi mulai hari ini, aku ambil jalan baru. Ucapkan selamat tinggal pada diri kemarin. Bagus. Aku akan pakai sepatu baru dan memulai awal yang baru dalam hidupku. Bagus. Awal baru hidupku. Butuh bantuanmu. Tidak masalah. Jadi ambillah. Aku di sini. Yang ku mau bukan orang, tapi kartu. Aku akan bayar bulan depan saat gajian. Password 60. Aku serahkan bersih-bersihnya padamu. Terima kasih. Halo Nona, lihat sepatunya, kan? Kakimu cantik sekali. Aku akan perkenalkan rumah kami padamu. Bagaimana sandal barunya? Bagus. Sepatu ini koleksi musim semi panas 2011 kami. Didesain oleh desainer Italia kami. Dibuat tangan dari kulit anak sapi. Bagaimana dengan gelas anggur 30 mm? Sangat nyaman dipakai. Harganya pas, 9.800. Ukuran berapa yang kamu pakai? Mau ku carikan sepasang untuk dicoba? 37. Oke,
Duduklah di sini. Aku akan ambilkan sepasang untuk dicoba. Kamu kan cewek yang dibawa Suran hari itu? Namamu Tang Kiki. Suran sering menyebutkanmu di depanku. Beli sepatu, Cuma lihat-lihat. bagus tempatnya. Suran dermawan sekali. Kenapa mau beli sepatu semahal ini untuk pacarnya? Aku bukan pacar Suran. Maaf, tapi aku bisa lihat. Suran sangat suka padamu. Benarkah? Dia memandangmu berbeda dari yang lain. Tapi dia orang baik. Cuma agak maco. Dan kurasa jarak antara kalian cukup jauh. Dia bukan untukmu. Siapa bilang? Dia bukan tipe orang yang benci miskin cinta kaya. Seperti polisi ketawa yang kamu lihat tempo hari. Mereka adalah saudara baik yang sudah bersama selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah melihat Suran merendahkannya. Ya? Mana? Apa Anda sudah membeli sepatu? Cobain di sini. Terima kasih. Maka aku akan coba sepatunya dulu. Aku baru dapat informasi yang pasti. Ternyata Tuan An sama sekali bukan perwira polisi. Dia adalah teman Suran. Ya? Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Berita baru saja diterima. Pasar saham AS berfluktuasi dengan hebat. Nasdaq dan SP telah turun, mencapai rekor terendah. Saham turun seiring dengan penurunan pasar secara keseluruhan. Khusus saham pertambangan mengalami penurunan yang tajam. Hei, aku sudah lihat beritanya. Tidak apa-apa. Tetap tenang. Selalu ada saatnya semua terungkap. Bagaimana? Sampai bertemu lagi sebentar lagi. Menurut situasi barusan, Bos Siong Jiajie seharusnya ada di sini. Tapi aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Di mana kesalahan kita? Kenapa dia tiba-tiba mundur sebelum bertemu? Sekarang tidak masalah. Bagaimana sekarang? Beri aku $1 selagi aku masih memilikinya. Bagaimana kalau kita bertaruh sekali saja? Kenapa kamu ada di sini? Ini hari di klub Langya. Udah masuk. Biarkan aku membantumu membalikkan keadaan. Apakah ini benar atau salah? Benar, Bu. Apa hubungan wanita ini denganmu? Sungguh murah hati sekali. Jika berlian ini asli, maka kamu akan menjadi kaya. Jangan sia-siakan apa yang diberikan orang kaya. Habiskan saja uangnya. Berlian itu, kamu yang kerjakan. Apa-apaan ini?
Kamu dengar apa yang dikatakan tuan tua barusan? Batu ini bagus. Potensi apresiasinya besar. Kalau tidak, kita bisa kembali dan diskusi. Pernah dengar kata ini? Rindu masa lalu artinya kehabisan napas. Tapi kalau ini, Oke, beli lalu pergi. Pergi. sekarang kamu punya 200.000. Mau diapakan? Aku mau investasi di pabrik impianmu. Uang itu tak berguna bagiku. Tapi cukup untuk bantu wujudkan keinginanmu. Aku tak cuma mau investasi. Dan aku akan jadi pelanggan pertama DreamWorks. Ini tidak baik. Tidak bisakah? Terlalu mendadak. Kalau begitu sejak itu, Tuan Su, apa impianmu? Aku akan bantu mewujudkannya. Sangat gelap. Sampai besok. Matahari akan tetap terbit. Di sini akan indah. Suran. Sedang apa? Aku akan buang semua yang tak berguna. Kamu baik-baik saja? Aku akhirnya bebas. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Agak dingin. Kamu sudah di rumah. Selamat malam. Seharusnya selamat pagi. Apa yang kamu lakukan malam ini? Diam saat keluar. 77. Maaf, Pak. Cari siapa? Maaf, Satpam. Maaf Pak, ini tidak diperbolehkan masuk. Pak. Tuan. Pak. Maaf, Pak. Dia temanku. Biarkan dia masuk. Kamu dirampok. Aku sudah buka koper. Jadi, Jadi aku mau kerja untukmu. kenapa? Aku kekurangan uang. Ini bukan dialog suran. Aku mau 1 juta. Kali ini benar.
Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu. Kamu ada di kasus King Yang. Asal kamu selesaikan kasus King Yang, dapat uang sebanyak itu. Gaji bulan ini. Karyawanku harus punya sepatu dulu. Kamu nggak beli properti, tinggal di hotel. Sebenarnya aku juga. Aku tinggal di apartemen bisnis. Aku nggak tahu kenapa kamu nggak beli properti. Tapi aku rencana ikut kamu kapan saja. Kamu mau kemana? Kemana aku akan ikut? Kalau gitu kamu bisa beli sekarang. Enggak, aku sudah ambil kamar ini. Aku mau rasakan hidupmu. Lihat apa yang kamu pikirkan. Aku sarankan kamu ambil 10 kardus anggur terbaik dulu. Bisa bantu aku. Katakan. Ada kucing tinggal di atap. Dia lahir di sini. Aku mau minta kamu kasih makan setiap hari. Peralatannya ada di atap. Enggak masalah. Sayangnya, kucing binatang yang paling kubenci. Tapi jangan khawatir. Selama Jiang Dongku ada di sini sehari, aku akan urus itu. Bahkan kalau aku pergi suatu hari, aku juga akan urus itu. Mari kita taruh 2 kotak di rumah dulu. Lalu taruh sisanya di sini. 2 lagi. Ambil. Taruh di sini juga. Kamu puas? Puas. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Ye. Aku tinggal di sini. Ini harta karun rumah emas? Hitung. Oke. Nanti jadi lebih mudah dicek. Om polisi. Kamu cari untung pakai kepentingan umum? Hitung. Sudah lama sama King Yang. Kok nggak maju-maju? Apa alasannya? Efisiensimu makin rendah. Kamu harus evaluasi bareng timmu. Ayah, Suran mau gabung ke perusahaan kita. Dan dia minta tangani King Yang. Stop. Ngomong-ngomong Suran, aku mau tanya. Suran gabung kok nggak bilang-bilang? Menurutku dia sangat kompeten. Dia memang kompeten. Kamu kenal Suran seberapa? Sudah kubilang Rufi. Suran di luar kendalimu. Kamu harus ingat terus. Cuma satu orang yang punya suara akhir di perusahaan. Dan orang itu di perusahaan, kita harusnya bermarga Feng. Oke. Bawa balik dan sesuaikan. Nona Feng. Mau lihat apa?
Cepat kerja. Tuan Jiang, kamu masih belum puas dengan rencana kami. Aku nggak ngerti skema macam apa yang kamu mau. Rencana bagus, tapi targetnya terlalu sama. Aku butuh arahan spesifik. Aku tahu ini seharusnya dari kami. Tapi, Baik Tuan Jiang, aku suruh tim kami cari cara. Hubungi lewat telepon. Aku tahu kamu lagi stres. Tapi jangan tanggung sendiri. Aku sekarang kerja buat kamu. Bertanggung jawab bantu kamu. Kasus King Yang. Kita lakukan bersama-sama. Coba puer ini. Ini tentang usiaku. Sama denganku. Sebenarnya, teh itu seperti hidup. Sakit saat masih muda. Saat tua, baru terasa aftertaste-nya. Aku masih suka kopi. Dengar kamu kerja di perusahaan Feng Lufei. Ini mungkin bukan pilihan bagus. Setidaknya tidak lebih buruk dari sekarang. Kamu rasa, bagaimana dengan Feng Lufei? Maksudmu apa? Aku ingin pernikahan putriku. Sepertinya aku tak perlu khawatir. Perlu diasah. Bagus katanya. Aku sudah sapa semua relasiku. Suruh mereka jangan kerja sama dengan Feng Lufei. Karena dia tak pernah pertimbangkan kepentingan keluarga. Aku akan beri dia pelajaran kecil. Perlu tumbuh. Dan pasti sakit. Karena luka bisa sembuh. Tapi bekas luka. Tapi selalu bisa ingatkan dia untuk tak lupa. Tapi kamu lakukan. Diam-diam tambah kesulitan kerjaku. Dengar dia lagi bad mood belakangan. Harap kamu sempat hibur dia. Dia kan putriku juga. Oh begitu. Dan aku ada ide. Mau kerja sama denganmu. Katakan. Aku mau dirikan yayasan. Kasus King Yang, ada ide baru? Hari ini aku bukan mau bahas King Yang. Lalu kenapa ajak aku bicara? Dipesan. Untuk menghiburmu. Ayahku? Kita berdua selalu ekspresi atasan dan bawahan. Cinta dan hiburan sama saja. Aku cuma CEO yang dia besarkan. Bukan putri. Jadi kamu tolak penghiburan dia. Aku tolak dia tapi terima penghiburanmu. Mari bahas King Yang. Ini adalah penghiburan terbaik. Hai Pak Jiang. Halo Pak Feng. Kami tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana promosi. Musim depan King Yang. Tolong jangan salah paham. Kami tidak menargetkan perusahaan Anda. Kami hanya ingin membuat segalanya menjadi lebih baik. Ada tekanan baru, ada motivasi. Oke, sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Menurutku ini hal yang bagus. sekarang kita hanya punya satu jalan yang bisa ditempuh, yaitu mengambil alih baiknya. Bagaimana pendapatmu? Belum ada ide. Batasnya sudah besok. Kami bahkan belum punya rencana akhir. Besok masih ada waktu.